TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Salam pagi hari ini. Marilah kita membahas cara ini dengan membaca bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon berdoa agar acara pada hari ini menjadi kata berkah. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh Hamdani Ramadan pada waktu dan tempat bersihkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi kami panjatkan padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau berikan pada kami. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini ya Allah bekerja di Kabupaten Banyumas, kami akan menyelenggarakan acara rapat koordinasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2024. Dengan memohon ridho dan izin, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kuatkan kami dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Yang terhormat narasumber dari Dinpermas Desdukcapil. Kayaknya kalau di Banyumas saja sudah susah, di Sospermasdes ternyata di provinsi lebih susah lagi. Kadang saya menyebutnya di Dukcapil Permasdes, ternyata Des Permasdes Dukcapil. Bapak Muhammad Asraf, Sekjen Ekonomi betul-betul sudah lalu di Banyumas. Yang saya hormati Kepala Bagian Pemerintahan yang mewakili para koordinator TKPM, para pendamping desa, para kasih, dan semuanya saja hadirin yang tidak dapat saya sebut satu-satu. Hari ini alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama. Ini rakor utama di bidang
ya semuanya hampir menyangkut ke desa, sehingga jangan bosan-bosan para kasih permas. Dulu saya sering menyampaikan kalau kasih permas itu kasih tempat sampah, semua masalah masuk. Kalau pemerintahan kan ya pemerintahan gitu ya, tapi kalau kesra ini permas ini semua masuk jadi satu. Jadi kasih yang apapun bisa, palu dada, apa lu mau gua ada, kasih permas. Kata Pak Yoko seperti itu sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, matur pada hari ini kita akan mengadakan rapat koordinasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan atau MDes kalau tahun 2024. Sekilas kita feedback ke belakang pada saat awal ini MDes kali ini yang mengisi itu sangat jarang dari desa-desa. Walaupun alhamdulillah dikejut sampai akhir tahun sudah 80% lebih. Sekarang tinggal kalau nggak salah 7, satu kelurahan 6 desa yang di tahun 2023. Sehingga harapannya di rapat koordinasi kali ini kita 2024 bisa 100% nanti desa kelurahan mengisi. Perlu kami sampaikan Pak Sakti, kami ada 301 desa dan 230 kelurahan. Namun ada kelurahan yang setengah desa ya. Subyuh, sebagian tetangganya desa, dia sendiri ada kelurahan di situ. Ada 3 kelurahan di Subyuh yang katanya Pak Kasihnya ini lagi ingin jadi desa. Karena iri sebelahnya dapat dana desa, dia tiga kelurahan nggak dapat dana desa. Kemarin waktu Pak DC turun ke wilayah sering guyonannya mereka, Pak kalau kayak gitu saya jadi desa saja lah biar anggarannya gede. Karena kalau kelurahan anggarannya kecil. Jadi berbahagia kasih permas yang tidak punya kelurahan, anggarannya masih besar. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam update kali ini kita ada 3 kriteria di dalam perkembangan desa dan kelurahan. Ada kurang berkembang dan cepat berkembang. Tetapi di sisi lain, di IDM kita punya kriteria lagi yang lain. Saya kemarin itu dapat surat terkait dengan desa wisata Mas Sofi. Tetapi versi ya itulah pokoknya lah. Saya bingung. Ini desa wisatanya versinya siapa? Karena ada versi Kemendes desa wisata itu seperti apa, dari pariwisata seperti apa. Di wisata itu dari kami ada yang juara Kecamatan Banyumas yang kemarin ya Pekunden. Pekunden betul, Pekunden. Iya Pekunden. Enggak yang Ekopraf. Ya. Itu Pekunden. Tetapi Kemendes mengeluarkan yang lain, yaitu Melung dan Karangkemiri. Ini sesuatu yang berbeda kriteria. Pun demikian sama. Evaluasi perkembangan atau FDS kali ini berbeda dengan IDM. Kalau IDM ini berebut tidak mau menjadi desa mandiri dan desa maju ya. Begitu ya. Saya kemarin diprotes. Ini Pak Yoko ini ada. Desa Samudra itu dikatakan desa maju ya. Kalau nggak salah, saya diprotes Mas. Pak, saya nggak mau jadi desa maju. Kenapa? Dede saya turun. Jadi kalau kriteria ini selalu berbeda, kami sendiri kadang bingung. Tetapi apapun itu kita harus sampaikan kepada desa bahwa memang di Kemendagri maupun Kemendes intinya sebetulnya sama. Hanya saja sedikit cara pandang. Kalau di IDM kan ada 1.300-an lebih pertanyaan ya kalau nggak salah. Itu sampai saya nggak hafal satu pun. Terus dalam jumlah pertanyaan sepupuh biarkan pendamping desa sama tenaga ahlinya
belajar sambil memantap. Nah, untuk itu kami harapkan pada teman-teman Kasih Mas terutama dan juga pendamping desa berikan penjelasan kepada desa. Karena apa? Karena memang perkembangan ini penting untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintahan kita, kinerja pemerintahan desa. Kalau semua akan mintanya menjadi daerah berkembang, saya itu bingung. Ada salah satu desa yang saya temui, dia mempunyai tanah kas desa hampir 60 bau, berapa hektar pun, dan nggak mau disebut menjadi desa mandiri. Karena apa? Takut nanti dana desanya menurun. Sementara ada desa yang 5 tahun tidak dapat apa-apa, yang Mas Nur Kondisi ya, mintanya menjadi desa mandiri. Kan begitu ya, Pak Raden. 5 tahun nggak dapat apa-apa, tapi mintanya jadi desa mandiri. Karena apa? Sebuah semangat. Dan alhamdulillah, insya Allah tahun ini sudah mulai selesai ya Mas ya. Sudah mulai berjalan, sudah dapat. Ke depan betul-betul jadi desa mandiri di dampingannya Pak Raden ini. Nah, ini fenomena yang terjadi di lapangan teman-teman sekalian. Dan kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kemudian menafikan sebuah kenyataan di lapangan bahwa desa masih sangat butuh yang namanya supporting baik anggaran maupun program dari supra desa. Untuk itu kami mohon kolaborasi kita bersama-sama kita jaga desa. Beberapa kali saya sampaikan di pertemuan atau lapor, kita wajib jaga desa dengan segala kekurangannya. Saya kemarin menghitung di desa itu ada 21 aplikasi dan ada minimal salah satu desa itu 11 aplikasi. Wong kita saja pegang satu aplikasi kadang bingung. Yang jenengan hafal aplikasi itu 3. IG, TikTok, WA. Kan itu kan? Itu sudah IG, TikTok, WA. 3 aplikasi ini, banyak status. Mohon maaf, bukan berarti kita merendahkan teman-teman desa. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang harus kemudian dipakai di desa. Appdeskel dengan IDM itu sangat berbeda. Begitu teman-teman ngisi Appdeskel, suruh ngisi IDM, diklopkan di sini berbeda, sangat berbeda. Contoh, kemarin kami rapat setiap hari Senin, Pak PJ itu tiada waktu tanpa rapat. Alhamdulillah kemarin saya kebagian mulai jam 8 sampai jam 10 malam baru pulang. Terus cukup terus raya sebuah kayak apa? Kita full rapat di hari Senin. Salah satunya dalam tentang kemiskinan ekstrim. Ini beda-beda teman-teman sekalian. Apalagi kalau kemudian itu ternyata sedulur kasih permas, mau dicoret nggak boleh, gitu kan? Ini berbeda. Aki dan AKP kita masih Tinggi kematian bayi dan ibu. Angka kematian anak Dan ibu itu kemarin hampir boleh dibilang rata-rata per hari 1 karena 290 sekian. Kita masih tinggi sekali. Angka kematian ibu itu masih dalam 19. Jadi kan pirsa apa yang dilakukan Pak PJ. Jam 9:30 malam kami diajak nungguni Ibu Resti melahirkan. Bener ini Mas Asrofi di Rumah Sakit Margono. Sudah lagi nungguni, ibunya sudah sehat, masukin, tahu-tahu dapat kabar anaknya muntah, lari semua kita ke tempat anak bayinya muntah-muntah. Maka kalau data dari bawah tidak pas, kejadian bisa seperti ini. Maka di dalam Appdeskel nanti
Kami berharap teman-teman betul-betul berikan pendampingan sedetail mungkin. Kita gak usah malu kalau kemudian kita masih dikatakan belum berkembang, daripada kita gak mau malu, kita ngomong kita sudah bagus, tetapi di lapangan ternyata begini adanya. Ada beberapa sekarang kami mohon ini juga untuk teman-teman di kecamatan, sekalian ini saya beberapa sampaikan, mumpung saya ketemu aduan masyarakat kayak kemarin di Sokaraja ya, ada wanita tua dan pria tua satu rumahnya kayak kandang kambing. Kemudian ternyata begitu dimintai KTP, dua-duanya KTP-nya beda, sudah terlantar. Nah, kami harapkan teman-teman Permas, sekali lagi tadi di depan saya sampaikan, Permas itu tempat sampah, apapun permasalahan masuk, sehingga kami mau dibantu. Masih banyak orang-orang lansia terlantar yang belum tertangani. Pemasok terbesar di PPSLU Banyumas itu adalah Banyumas. Pemasok terbesar. Dan yang kami temui betul dengan Pak PJ, seorang lansia meninggal dunia di Pati, anaknya ditelepon, jawabannya apa Bapak Ibu? Sekalian dimakamkan saja. Ini serius. Seperti itu kita. Lansia meninggal, anak laki-lakinya ditelepon, jawabannya adalah, udah Bu, sekalian dimakamkan saja. Bukan kita dibawa pulang coba. Maka kami harapkan sesuai dengan program PJ untuk tahun ini, bagaimana saudara-saudara kita, orang tua kita yang masih di bawah kita, tolong betul-betul dilakukan pendataan dengan baik. Nanti akan kita bikin frame, mana yang dengan APBD, mana yang dengan non-APBD, sehingga harapannya Banyumas betul-betul bergas waras, itu bergas sehat, waras. Ya, jadi kan kayak mau belum sehat orang, sehat kan? Sama kita sehat nih. Sehat kai, lah aku sih pegel tapi gitu kan sih, kai mana nemu di tempat sampah nggak tahu pria. Berarti kan sehat kai kan? Iya, jadi dan Muhammad takon Rika waras atau tersinggung. Berarti kalau sehat belum tentu waras, ini kalau waras pasti sehat. Nah, makanya bergas waras, ayo kita bareng-bareng. Banyak sekali banyak. Saya harapkan nanti betul-betul di dalam rakor ini nanti ada Pak Asrofi, tanyakan sedetail-detailnya. Mumpung kesempatan ada orang provinsi datang, nggak usah malu-malu. Nanti tolong kalau nggak ada yang nanya, catat aja kesempatan mana ya, nggak nanya Mas. Karena apa? Kadang orang itu malu bertanya. Kan ini, aku dari yang bodoh, padahal yang kurang nanti bapak das. Jangan. Nanti tolong semuanya, apalagi nanti ada aplikasi yang hal-hal yang terkait dengan aplikasi betul-betul ditanyakan. Karena insya Allah mohon doa restunya, ini juga ada beberapa yang kami konsultasikan ke provinsi. Rencana besok kita mengundang provinsi dan Kemendes, kemudian Kemendes undang ke sini. Tapi saya tidak undang ya. Kebetulan Kemendes undang ke sini, kita mau bahas yang terkait kemarin dibahas dengan Mas Nur Cahyo dan teman-teman. Rencananya Kemendes Pak Syukur PLT Dirjen datang. Nanti kita bahas di sini. Ada beberapa permasalahan dan bersama provinsi tentunya ada permasalahan yang harus kita bahas, termasuk nanti ke depannya kita ingin
membangun satu data dari desa. Karena apa? Baik buruknya perencanaan di kabupaten tergantung baik buruknya data dari dengan semuanya. Tergantung data dari desa. Karena apa? Saya dulu sering dapat keluhan di desa terlalu banyak kader sehingga desa jadi kader. PD ini ditakoni tambah kader, kita perlu dengan dana honor. Kadang satu orang itu menjadi 5 kader. Nah, ke depan kita coba membangun bersama-sama. Kita bangun satu data dari desa, nanti dikomandoi langsung oleh Mas Joko. Nanti Mas Joko yang mengomandoi untuk pembangunan satu data dari desa, sehingga nanti ke atasnya satu. Saya kemarin bingung, Pak Kadis punya data masyarakat miskin, punya. Yang punya baduta, loh kok tanyanya sosial. Yang punya, yang sudah dapat sos, kita punya. Yang dapat di luar beras dan telur, yang ibu. Ya kan? Maka kolaborasi data ini penting. Untuk itu, melalui rakor ini kami harapkan ayo kita mulai belajar nanti data yang dimasukkan real. Kemarin evaluasi pertama, ini mumpung ada ibu-ibu, jadi saya ingat PKK itu ada salah satu desa di Banyumas yang PKK-nya swadayanya 2 miliar. Saya nggak usah sebut desanya ya, mau jadi vokasi ini kondisi. Saya sampaikan ke Mas Joko, kalau ada swadaya sampai 2 miliar, kira-kira DDP tahun besok cair nggak? Pak TK kira-kira cair nggak kalau desanya 10 miliar? Ternyata apa? Setelah kita selidiki, seluruh pengajian dan seluruh kerja bakti dihitung swadaya. Lerek muslimatan kan minggu ya, minggu manisan gitu. Lah berarti kan ada 52 kali pengajian dalam 1 tahun kali berapa coba? Ya 50 kali 15 pokoknya. Ya ngarani kan. Lah ini tolong nanti benar-benar diselaraskan, teman-teman kasih permas, diselaraskan. Jangan kemudian satu sisi kita pingin wah, tapi sisi lain nanti pendamping desa dalam tenaga ahli ngincang. Ya Pak Yoko, kalau ngomong swadaya gede banget, ngesuk tak ngincang. Pendamping desanya nanti yang ngincang. Maka real saja, gak usah malu. Lebih baik kita terbuka, Banyumas Jablaka apa adanya, kita terbuka saja. Kalau ada ya ada, enggak ya enggak. Lebih baik kita berprestasi tetapi secara nyata. Memang secara FDS kalau kita masih masuk dalam kategori kurang berkembang, syukuri saja. Kita masih kurang berkembang, nanti ada apa intervensi program yang harus kemudian kita dorong. Jangan kemudian kita sudah enggak masuknya di dalam kategori cepat berkembang, ternyata faktanya di lapangan belum apa-apa. Jadi ini teman-teman sekalian, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, termasuk nanti juga bagaimana kita mereview hal-hal yang mungkin harus kita lakukan di dalam melakukan melaksanakan aplikasi ini. Dan kami harapkan ikuti kegiatan dengan secermat-cermatnya, kemudian tanya sedetail-detailnya, nanti tularkan ke desa semaksimal mungkin. Ada salah satu filosofi yang selalu saya diajari sama Mbak Dina, dinamika Pancasila. Dinamika hak asasi Pancasila ini.
Saya itu kalau pagi itu diulang sama Mbak Dina itu, Pak, buk kayak gelas. Kalau dikasih air, kalau nggak diminum nanti nggak diisi lagi. Jadi saya tak minum dulu kemarin. Nah, saya Mbak Dina saya tak minum. Itu bilang kalau air di dalam gelas nggak dihabiskan, tuan rumah nggak akan ngasih lagi. Walaupun baru diisi separuh, nanti akan diisi lagi. Falsafahnya yang saya dapatkan dari Mbak Dina ngobrol itu adalah manakala kita dapat ilmu nanti dari Pak Asrofi itu 1 gelas penuh, kita kasihkan ke desa 1 gelas penuh, nanti TA dan pendamping desa akan jurugi ilmu yang lain. Falsafahnya begitu. Jangan kemudian, saya kasih kok, saya harus punya kunci biar nanti desa kalau nanya saya gagah, saya bisa jawab. Jangan seperti itu. Tapi sampaikan semuanya. Maka disitulah Tuhan akan berikan kita ilmu yang lain. Matur nuwun, ini tausiahnya Mbak Dina tadi pagi. Karena tadi pagi saya berangkat ke sini, biasa kami tiap pagi itu ngobrol dulu. Karena ngomongnya ngelantur dari Mbak Dina, Pak nanti ngomongnya begini. Oh iya siap. Tidaklah yang satunya Mbak Dina ketinggalan di kantor. Dan saya protes tadi, kenapa motor Mbak Dina lampu sennya nggak nyala? Jadi saya belok kiri, ternyata dari kiri ada yang nyaut, Bapak setnya mati. Wah ini motornya Mbak Dina yang saya pakai padahal. Jadi itu teman-teman sekalian, harapan kami sangat berharap dengan panjenengan semuanya. Baiknya Banyumas adalah kerja panjenengan. Kalau di tingkat kabupaten kita hanya menyelaraskan dari kinerja teman-teman, sehingga matur nuwun sekali 2023 sudah 83% lebih. Kami harapkan 2024 ya semester, jangan semester, triwulan pertama kita selesai. Karena ini FDS ini agak lucu Mas Asrofi. Ternyata akhir tahun bisa ngisi juga. Beda dengan IDF. IDF kan ada cut off-nya ya. Bulan apa cut sudah nggak bisa ngisi. FDS itu bisa. Ini nggak tetap konangan, jenengan yang ngisinya kapan konangan. Jadi harapannya maksimal triwulan kedua sudah selesai semua. Sudah selesai semua, sehingga kita bisa bagaimana kita melakukan review terhadap kondisi desa atau kelurahan ke depan, sehingga perencanaan pembangunan akan lebih terarah, terukur dan sistematis. Itu dari saya, sekali lagi matur nuwun, dan saya mohon izin Mas Asrofi, saya tidak bisa sampai selesai, dan teman-teman sekalian kalau punten saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena persiapan. Tadi saya sudah diworo-woro sama beliaunya penguasa Subiu. Nanti malam kita akan bermalam di Subiu. Pak PJ itu sebenarnya bermalam di desa. Jadi nanti malam kami akan di Subiu, di Banjarmasin ya Mas ya. Mas Bro, nanti malam di Banjarmasin ya. Orang anak istri, orang anak rumah. Masyarakat kita bisa tangani, kita bisa selesaikan. Kalau jawab jangan copy paste pakai template. Oke. Terima kasih atas aduannya dan kami akan tindak lanjuti. Itu template namanya itu. Paling protes ke saya adalah kami PSFM karena nggak boleh pakai template. Setiap hari dia harus jawab. Padahal pertanyaannya sama. Kenapa saya tidak dapat bansos? Kenapa saya tidak cair? Pertanyaannya kan sama. Jawabannya sebenarnya sama. Tapi saya harapkan pakai template. Wes kamu ngomong terus jawabin. Jangan pakai template karena masyarakat lebih paham sekarang. Kalau memang jenengan nggak bisa jawab, saya tidak bisa jawab. Akan saya tanyakan dan besok saya kasih jawab. Itu dipastikan. Jangan terus kemudian hilang. Kalau saya punya hutang dengan jenengan, ya sampaikan. Terutama Pak Yoko ya. Kayaknya aku sih hutang sama Pak Yoko kayaknya. Kalau saya pernah jadi atasannya Pak Yoko, sering ngomai, sering perintah ya. Mbak Yuli barang. Jadi teman-teman itu beberapa hal, mohon maaf saya ngelantur kebetulan pas ketemu dan
harapkan kita satu semangat menjaga desa, semangat memperbaiki desa, wabil khusus untuk datanya, sehingga nanti perencanaan bisa terukur, sistematis, dan kemudian berkesinambungan. Itu harapan kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan matur nuwun sekali lagi Pak Sofi, Desa Sati sudah bersama sini. Mohon diberikan penjelasan sedetil mungkin. Kalau banyak yang kemudian jangan pesimis ya Mas ya. Oh, ini kok Banyumas payah menurut udeng ya, jangan gitu. Karena memangnya menurut udeng gitu kan gitu. Nanti yang telaten saja ngajari teman-teman, biar nanti teman-teman kalau saya tanya saya diajari mereka. Dan terima kasih atas kerawahannya. Nanti kan sudah selesai, mampir dulu kemana Mas Joko, diajak kemana dulu, mau kepingin menduan mana ya? Jangan Sawangan, kayak Baturaden saja yang enak. Dan Baturaden, ya, kalau Baturaden yang mau nemenin bilang sama saya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi matur nuwun, mohon maaf pangapunten saya tidak bisa mendampingi karena harus mempersiapkan yang lain. Selamat mengikuti rapat koordinasi, maksimalkan hari ini, dan harapan kami kepundak panjenengan sangat-sangat tinggi, khususnya Pak PJ berharap betul bahwa data di bawah benar-benar real, dan harapannya apapun permasalahan masyarakat tolong disampaikan sehingga kita betul-betul dapat melayani masyarakat secara paripurna dan secara nyata. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada kita panjatkan atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di aula Bapak Bangun ini dalam acara rapat koordinasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini. Jadi ini mungkin sudah kegiatan tahunan ya. Tapi mungkin kalau ada beberapa perubahan, nah ini kita pada hari ini alhamdulillah bisa di tengah-tengah kita narasumber dari provinsi. Mungkin saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau nama lengkapnya Bapak Haji Muhammad Asrofi. Ini tempat tanggal lahir Desa karo 12 Mei 1979. Kemudian jabatan beliau adalah analis kebijakan ahli muda. Instansi ahli kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Kemudian alamat rumahnya di Sumerjo, Gunung Pati, Semarang. Alhamdulillah Pak Turun, Pak Asrofi sudah berkenan rawuh bersama kami hari ini. Jadi nanti kita akan membahas bersama tentang pelaksanaan evaluasi desa kelurahan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, memang nanti harapannya kedepannya nanti akan mengisi aplikasi diharapkan dengan data-data yang real. Karena untuk evaluasi, kalau datanya real nanti karena data-data ini digunakan untuk perencanaan program kegiatan kedepannya kan seperti juga untuk hal-hal lain yang banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau datanya real kan akan lebih tepat kan seperti itu. Jadi ini dasarnya Permendagri nomor 81 tahun 2018 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Jadi di sini mewajibkan ya adanya kewajiban untuk melaksanakan FDSL ini. Tujuannya yang pertama untuk acara ini yang meningkatkan tingkat keterisian FDSL tahun 2024 dan mendorong kecamatan memfasilitasi pengisian FDSL tahun 2024. Jadi tadi tingkat keterisian sudah disampaikan oleh Pak Kadis sekitar 88% sudah lumayan bagus. Tinggal 7 desa dan 1 kelurahan yang belum. Nah, harapannya ini nanti meningkat bisa 100% nanti. Dan untuk hari ini Pak Sofi mohon izin ini kita undang seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas. Ada 27 walaupun memang ada sekitar 9 ya yang tadi yang belum hadir. Jadi dari kecamatan ada kasih permas dan beberapa kasih PMDC karena memang tergantung
masing-masing kecamatan ditangani oleh Kasimangan gitu. Kemudian ada juga dari pendamping desa, Mas Yofi. Ya. Kemudian ada tenaga ahli juga ada. Kemudian satu lagi perwakilan dari satu desa yang Kecamatan. Nah, harapannya dari sini nanti kecamatan bisa menyebarluaskan lagi ke desa-desa atau kelurahan di Pakuannya, kan seperti itu. Dan mungkin tadi juga terkait dengan timeline karena yang Pak Kade sudah singgung tadi, mungkin Pak Asrofi nanti bisa menjelaskan adakah batas akhir inputnya mau kapan, kemudian ada cut off apa enggak nih Pak untuk diambil gitu kan ada lomba desa dan lain-lain nanti ya cut off-nya di mana nih supaya bisa ikutkan seperti walaupun tadi Pak Kade sampaikan bisa sampai akhir tahun isinya kan seperti itu. Nanti mungkin untuk meningkat waktu kita ikuti bersama nih penjelasan atau materi dari beliau Bapak Muhammad Asrofi, mau kita ikuti bersama, kita cermati, kemudian juga mungkin bisa mempraktek pengisian aplikasinya nih Pak. Dan untuk info nanti wifi di sini sudah kami tambah, kemarin kami menghubungi Kominfo, penduduknya sudah ditambah, mudah-mudahan bisa lancar gitu, bisa langsung praktek, bisa langsung membuka laptop gitu. Itu mungkin langsung saja kita ikuti bersama materi dari Bapak Muhammad Asrofi. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita selalu aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif Yanto selaku Bapak Kepala Dinsos Permades Kabupaten Banyumas dan Pak Joko selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Dinsos Permades Kabupaten Banyumas. Nah tadi katanya Pak Arif Permades ini salah satu sampah ya Pak. Ini nggak terus sampah tapi ini tulang punggung. Permades itu tulang punggungnya Permades. Semuanya kegiatan ada di Permades. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu semuanya perangkat desa atau pendamping desa atau kecamatan, kami sangat membanggakan Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu semuanya lah nanti yang akan menjadi ujung tombak pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Itu ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau tidak ada desa, salah satunya bagaimana kita mau swasembada pangan. Gimana? Berat kalau kita nggak ada orang desa, nggak ada pertanian, padahal semuanya pertanian rata-rata ada di desa sebagai tulang punggung untuk swasembada pangan. Nah itu termasuk ada di indikator swasembada pada profil desa dan kelurahan. Tadi Pak Kade sudah menyampaikan ada filosofi. Kalau kami tambahkan Pak, jadi tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kewajiban Bapak Ibu semuanya sebagai seorang muslim wajib untuk tolabul ilmi, jadi menuntut ilmu. Bukan hanya menyampaikan tapi juga menerima. Setelah nanti Bapak Ibu semuanya mendapat dari yang disampaikan Pak Kade saja kita sudah menerima banyak ilmu. Kalau tidak kita sampaikan ke masyarakat desa berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Makanya salah satu untuk kita sendiri, kita sudah menggugurkan pada hari ini adalah tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Pernah dengar? Oke. Berarti wajib
setiap hari wajib, setiap waktu berarti bapak itu berkewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, kalau tidak melaksanakan kewajiban berarti ya ada sesuatu reward dan punishment-nya kalau di bidang hukum. Nah, di Jawa Tengah ini terbagi menjadi 5 karesidenan. Sosial dan budayanya yang berbeda-beda. Ada Semarang, Karesiden Semarang, Surakarta, Pati, Kedu, yang terakhir Banyumas. Memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga, memiliki sosial budaya yang berbeda-beda juga, termasuk makanannya, termasuk budayanya juga berbeda-beda. Salah satu yang berbeda adalah di Banyumas, termasuk bahasanya pun kami mohon maaf kalau kami tidak bisa fasih berlogat Banyumasan. Nah, kalau Bapak Ibu seringkali melihat TikTok, nah yang di viral ataupun IG ataupun media-media sosial yang lagi tenar, bahasa Banyumasan ini lagi laku dijual, Pak. Nah, kalau dulu itu orang Banyumas sampai ke Jakarta, logat Banyumas itu ditutup-tutupi, malu. Tapi sekarang dengan bangganya dan malah laku dijual untuk tingkat nasional, logat Banyumasan. Saya nggak bisa bahasa Banyumasan karena saya berasal dari Karesidenan Semarang yang logat Panturanya itu kental agak apa ya, Pantura itu orangnya agak kasar. Kalau Surakarta itu halus. Nah, kalau Banyumas ini nampaknya itu unik. Jadi inilah kebanggaan orang Banyumas. Seringkali pengen apa itu beda, tapi memang ya berbeda. Nah, perlu dibedakan Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis, ada IDM, ada SDGs, ada profil, ada Siskudes, ada ya? Ada. Terus ada FDESKO termasuk ini. Kegunaannya berbeda-beda. Kalau IDM sama SDGs itu adalah untuk pembangunan desa. Kalau FDESKO dan PRODESKO itu adalah untuk pemerintah desa. Indikatornya sama, hampir sama, tidak sama, cuman hampir sama, cuman kegunaannya berbeda-beda. Kalau IDM, SDGs itu untuk pembangunan, makanya ada dana desa. Tapi kalau evaluasi perkembangan desa itu adalah untuk pemerintah desa. Makanya ada nggak pelatihan dari Kemendes? Perangkat ada? Ada pelatihan perangkat? Nggak dari ada. Kemendes? Nggak ada. Tidak ada. Karena memang Kemendes itu untuk pembangunan desa langsung kepada masyarakat. Tapi kalau Kemendagri, ada FDESKO dan Profik itu adalah untuk perangkat pemerintah desa. Makanya semua pelatihan ataupun rakor itu oleh pemerintah desa. Bulan September siapa yang ikut P3PD? Desa mana? Ada siapa? Gak ada semua yang ikut? Ada. 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 Berapa orang? Boleh tahu yang di sini yang ikut P3PD? Nah, cuma 2 orang, 3. Banyaklah. Nanti akan berlanjut itu. Mungkin bisa bercerita tentang pelaksanaan P3PD. Kemarin di Semarang 3-4 hari pelatihan tentang pemerintahan desa, kelembagaan desa, ya penguatan kapasitas perangkat
desa. Enak ya Bu? Nah, disangoni, transport dibayari, plesir gratis, hotel bintang 5 kan. Nanti akan bertahap, semuanya desa akan kebagian pelatihan perangkat desa. Itu pelaksanaannya adalah dari Kemendagri. Mungkin dari pendamping desa ada yang ikut? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Perangkat semua? Iya. Ya. Perangkat sama kades. Semua. Oh iya pasti. Enggak, tadi ada perbedaan. Jadi ada kewenangannya berbeda. Betul. Pendamping desa kewenangannya ada di Kemendes. Bapak Ibu semuanya selaku perangkat desa ada di Kemendagri. Makanya yang kemarin sudah ikut, besok jangan ikut lagi. Kebagian nanti yang belum ikut. Nah, kenapa tidak bisa langsung semuanya serentak? Karena memang waktunya yang tidak mencukupi. Hotel di Semarang kemarin habis Pak. Kita kesulitan untuk mencari hotel untuk pelaksanaan P3PD di Provinsi Jawa Tengah. Karena banyaknya perangkat yang ikut serta dalam pelatihan tersebut. Nah, kemungkinan nanti insya Allah nanti di bulan Maret, setelah Maret, sekitar bulan Maret nanti ada pelatihan lagi, pesertanya dari semua desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Cuman nanti yang belum untuk di bulan Maret tahun ini ya jangan putus asa. Ada tahapan selanjutnya. Kemarin rata-rata yang ikut dari PKK, Karang Taruna, Kepala Desa. BPD, Kades, Pak Sare, semuanya ikut semuanya. Cuman dibagi setiap tema ataupun tema pokok pembahasannya. Ada LKD, BPD, perangkat desa, batas desa. Oh ya. Dari mulai Pak Kades, Pak Sare, terus Pak Kadus, Bumdes sampai kelembagaan. Nah, itulah nanti yang Bapak Ibu akan input dalam evaluasi perkembangan desa. Siapa Pak Kadesnya? Siapa Pak Carenya? Siapa ketua kelembagaan desanya? Baik dari RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, Bumdes, LPMD, itu ada di evaluasi perkembangan desa. Nah, kemarin ada sedikit penilaian. Sebelumnya Banyumas itu tidak dalam tahap yang awal, tapi dengan berbagai evaluasi akhirnya ada Banyumas dan beberapa kabupaten yang ikut pelatihan P3PD. Jadi dari profil desa dan evaluasi perkembangan desa itu nanti yang menentukan tingkat perkembangan desa Bapak Ibu semuanya. Berkembang, sempat berkembang atau kurang berkembang. Kalau di profil swakarya, swadaya atau swasembada. Nah, dari Banyumas ini ada 301 desa. Kemarin kita tidak bisa mengikut sertakan semuanya, kami pilih, termasuk kami milih itu berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa. Kalau nanti di tahun ini Bapak Ibu semuanya tidak input, kami tidak bisa merekomendasikan siapa sih desa yang harus ikut serta dalam, oh ini batas desa, ini ikut LKD, LAD, ini ikut pelatihan Kades, ini ikut pelatihan Pak Sare. Semuanya kan kemarin berbeda-beda ya, baik hotelnya atau pelatihnya ataupun semua
materi pelatihan yang ada di P3PD tersebut. Oke, dari 300 ini berarti ada 27 kecamatan. Satu kecamatan, satu desa, Pak. Oke. Nah, perwakilan harapan kami tadi berdasarkan tolakul ilmi faridatul kaum muslimin, biar ilmu itu manfaat. Karena ini perwakilan, otomatis Bapak Ibu semuanya berkewajiban untuk menularkan kepada desa-desa yang ada di itu Tonggone, Kocone, disampaikan tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Jadi perlu dibedakan, kalau IDM SDGs itu adalah untuk pembangunan desa, kalau FDSkel, Prodeskel itu adalah untuk pemerintahan desa. Paham ya? Paham. Nah, nanti hasil di situ, oh ternyata perangkat ini desa ini kurang berkembang. Kenapa kurang berkembangnya? Ternyata perangkatnya masih, pendidikannya masih di bawah SD. PAUD dong gitu. Berarti PAUD. Nah, kira pada ngatur. Jadi, nah itu nanti ada evaluasi tersebut di evaluasi perkembangan desa. Beberapa hari kemarin juga kita sudah minta untuk mencantumkan input perangkat desa. Iya. Oke. Betul. Baik itu melalui link, Iya. baik itu melalui aplikasi FDSkel ataupun melalui, masih ada yang manual bersurat. Jadi ada 3 lapis kayak pemilu. Ada aplikasi, ada Google Form, bersurat juga. Oke, kemarin ada surat seperti itu ya? Pada desa. Manual ada, aplikasi juga ada. Sampai 3 lapis, agar apa? Untuk benar-benar data itu valid. Kalau memang Adeskel itu kok tidak dianggap valid, kita cek di Google Form-nya. Kalau Google Form-nya masih tidak dianggap valid, kita ada data manualnya yang dikirim bertahap, mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten, sampai ke kami, sampai kami teruskan lagi ke tingkat kementerian. Jumlah perangkat desa di seluruh Indonesia itu ada berapa? Sampai sekarang saya belum selesai merekam, karena Bapak Ibu semuanya belum ikut semuanya. Ada juga yang belum. Sudah ada yang tidak dilanjuti nggak surat itu? Sudah. Semuanya sudah? Miskin. Belum semuanya. Belum selesai. Oh, dari 43 desa yang sudah ikut FDSkel. Bapak Ibu, kami tanya, di masing-masing desa ada perangkat desa berapa? 10 sampai 10 lah. 10 Pak. 10 9. Iya. Atas 10. 12. 10 lah 9. 9 sampai. Untuk pejabatnya ada berapa? Ada. Kaur 2 kaur 2 kasih, 3 kaur 3 kasih, 6 3 kaur 2 kasih. tambah Pak Sekdes dan Kades. Kadus. Pak Kades. Kewilayahan. Oh, kewilayahan. Kewilayahan. Nah, kami harus menanya kepada Bapak Ibu semuanya untuk tahu. Tapi kalau Bapak Ibu input FDSkel, kami nggak usah nanya lagi ke sini kan itu. Jadi kami tinggal merekam dana. Yang perlu dilatih mana sih? Kok ternyata desa ini kurang berkembang? Kami lihat Pak Kadusnya, lihat Pak Kepala Desanya. Ternyata Pak Kepala Desanya masih pendidikannya SD. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada loh. Karena tidak punya ijazah SD, pakai ijazah penyetaraan. Ada pula Pusto, ya kan? Ijazah dari pesantren itu loh. Iya, Al-Ula Al-Wusto. Ya kan? Iya. Iya, itu sah loh. Jangan dikatakan tidak sah itu. Kemarin kita sempat di Provinsi Jawa Tengah diprotes karena ada beberapa ijazah yang tidak ditaroskan pakai ijazah pesantren. Ternyata memang pesantrennya yang tidak memiliki izin pendidikan. Tapi sebenarnya ijazah itu disetarakan, ijazah pesantren dan baik itu setara SMA ataupun setara pendidikan S1. Nah, itu tertuang juga pada
evaluasi perkembangan desa. Oke, biar tidak berpanjang lebar, saya minta dong salah satu desa untuk perwakilan input, semuanya bawa laptop ya. Bawa. Kalau tidak bawa laptop bisa pakai Android-nya, HP Bapak Ibu adalah salah satu kegemaran yang paling canggih. Google Form bisa, aplikasi juga bisa. Absen, tadi udah absen belum? Absen udah. Di kelurahan, di desa. WA saja. Absennya pakai apa kalau di desa? Masih manual. Tanda tangan. Manual. Besok buat aplikasi lagi. Tapi memang banyak aplikasi karena saya itu dituntut kalau setiap kali kita di Klakbim itu harus buat inovasi. Nah, kadang inovasi kita itu yang paling gampang yaitu inovasi aplikasi. Kalau kita tidak buat inovasi, sebenarnya tidak, sekarang mulai dikurangi. Inovasi tidak harus aplikasi. Kasihan nanti yang objeknya, domainnya di desanya itu banyak aplikasi. Tewas banyak aplikasi, gak ada yang input. Itu saya minta salah satu desa. Oh ya, ada yang belum tahu password dan username-nya Deskel. Kode desa itu passwordnya, sandinya itu adalah sebanyak itu keluar sendiri karena itu by aplikasi. Kalau itu bisa saja lupa, itu bisa direstart ulang oleh kabupaten atau oleh kecamatan. Desa ataupun kelurahan yang lupa kata sandi itu bisa direstart ulang oleh kabupaten. Makanya nanti yang selain lewat grup mungkin ada, kami juga membagikan yang hard copy-nya ada beberapa password dan sandi. Wifi-nya sudah semuanya? Sudah nyambung wifi semuanya kan? Tidak kuat? Itu kan ada berapa link itu tadi, wifi. Nama-namanya ada 3 masalah itu. Ada yang Uni, ada yang apa tadi? Yang lain Botika. Catering. Aku semalam nyoba. masih banyak yang belum bisa nyambung. Orang belum. Belum masuk linknya itu, Pak. Yang lupa password nanti konfirmasi aja ke Mbak Dina atau ke teman-teman. Oh, Mas Dona sama Mbak Tika. Oke. Gak bisa, Pak? Kalau itu pakai HP. Yang nggak bisa pakai laptop bisa pakai HP. Tapi sedikit ada mungkin agak kurang jelas karena tulisannya nanti kecil-kecil. Oke.
Misalnya, desa, bagi username-nya itu kode masing-masing desa. Berarti 33 0222 3302 02 terus kecamatan dan desa. masing-masing. Jadi kode passwordnya itu pakai kode desa masing-masing. Itu pakai berarti saya kecamatan aja. Jadi tanpa ada kode desanya. Iya. Ya. Nah, nanti kelurahan ada di yang bagian ada kode kelurahan sendiri. Jadi setiap kelurahan, setiap desa, kecamatan memiliki password dan server masing-masing berbeda-beda. Karena inputannya berbeda-beda. User sama apa? Iya, kode desa dan kode kecamatan masing-masing. Ya. Desa mana sih? Berarti 330222 belak. Luber itu 001. Kodenya kan kalau batu roti itu kan 22 ya. Di sana itu 1. Sama Pak namanya? Kemarin saya sudah berbagi itu. Belum. Maksud desa ini orang apa? Ya kan cuma 1. Tapi kan desa Bernaji aku. Oh. Kalau yang belum bisa pakai laptop, bisa pakai HP Android-nya. Untuk biasanya kalau pas pertemuan kayak gini agak susah karena memang bandwidth-nya, wifi-nya terbatas. Sudah yang pakai HP sudah bisa linknya? Malah mata WA. Gimana? Ya kan Belum jadi. Pakai WA. Oke, taruh. Masuk nggak Om Ragil? Yang belum bisa di-off aja dulu. Nanti boleh nanya yang sudah bisa login. Dan yang ditanya wajib menyampaikan. Iya. Gimana? Kecamatan. Ini kan ini pakai menggunakan password yang sama. Gak masuk Bu. Dan kita udah bisa sangat ya. Betul. Otomatis nanti dari kecamatan terus teman-teman pendamping desa atau dari TK nanti bisa menyampaikan urutan apa untuk evaluasi kecamatan
umum. Nah, mulai dari tanggal berapa dengan buka aplikasi tersebut atau KDS tersebut akan tertanggal di informasi ini. Terus kode desa, nah ini yang tadi di password adalah kode desanya Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan, telepon desa. Jika ada perubahan di atas ini tadi Pak, ada edit atau diedit, mungkin Pak Kadesnya ganti atau kelurahannya pindah, kantor desanya pindah, atau nama jalannya diganti. Nah, bisa diedit Pak. Oke. Mungkin ada yang lompat lagi biar ini agak lancar. Yang belum bisa log out atau keluar dari aplikasi. Ya. Nah, dari tampilan informasi umum tadi, inputannya ada di sini. Tanggal dengan itu input, alamat desa, telepon, email, jumlah kaum dan jumlah kasih. Itu ada di pengaturan. Kalau tidak ada perubahan, tanggalnya aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah ini informasi umum untuk tanggal. Input AppDesker ini sesuai Permendagri 81 itu sebenarnya minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Januari. Iya. Tapi makanya karena di Provinsi Jawa Tengah itu ada 8.710 desa, makanya kami kemarin minta perpanjangan waktu setahun full karena kami sangat kesusahan untuk mengakomodir dari 8.000 desa tersebut. Makanya, tapi jangan disepelekan. Kalau bisa hari ini ya segera mungkin bisa input hari ini. Karena inputannya nggak banyak-banyak, datanya sedikit. Oke, informasi desa. Terus jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau sudah input disimpan, itu yang sering terjadi. Seringkali Pak saya sudah input 2 kali, kok nggak bilang, ternyata belum disimpan. Oke, simpan Pak. Ribut? Oh, kelihatannya kok belum sih. Sudah ya? Terus pengaturan selanjutnya Pak. Tapi inilah Struktur jabatan. Struktur jabatan. Ya, ada informasi umum dan struktur jabatan. Nah, di sini ada Pak Kades, Pak Caleg, sini logo 3 tahun atau 2 tahun, di pengaruh sini, 3 di sini, kasih atau di 2 sini. kasih, sampai dengan kasih pelayanan atau Pak Isinya di Agus. sini. Itu le. Contoh ini di Desa Tuminyak. Pak kepala desanya namanya Pak Gunawan. Nanti itu dilihat dulu kalau ada Bener apa perubahan belum? edit, Kalau bisa ada kesalahan dia. Edit. klik edit. Pak Kadesnya ganti. Sudah sini. Saya lihat Pak. Lengkap nih. Pak Kadis. Kalau di sini isi Edit Pak. kalau udah benar sih. Mas ini kejadian isi dari tahun-tahun lalu gitu biasanya ya. Cuma kita kan mengevaluasi apa sih yang sering berubah banyak mungkin biasanya ada alokasi dan alokasi, sehingga Gus, juga gitu kan. Pak Sekdes gitu. Iya
ya bukan ini kan. Oh ya, kalau Pak Kades otomatis tiap 5 tahun iya. Sementara kalau di Edeskel ini belum Pak, ini dalam masa proses untuk input staff. Ini baru struktur jabatan. Nanti akan berubah menjadi perangkat desa, menyesuaikan nanti undang-undang yang baru. Sementara pakai perangkat apa? Jabatan ya. Jadi yang diinput di sini adalah struktur jabatannya. Oke. Berarti ini Januari sebenarnya yang evaluasi ya. Aslinya kan Januari minggu kedua. Desa udah ya. Terus itu nanti selesai ini diunduh. Kalau selesai kan pengaturan. Nah ini entry data untuk instrumen pengungkap, instrumen pemantauan. Ini kita lihat instrumen pemantauan. Iya. Soalnya kayak kan ada desa sinkronasi, ya. Kalau awal itu ada 3 itu muter gitu kan, berarti kan harus menyusun. Iya. Dasarnya SK. Yang terakhir. Kan ya, SK kan harus ditulis ya nomor SK-nya. Ada di situ. Ada ya, ada kolomnya. SK-nya nomor SK penetapan jabatan terakhir. Kapan menjadi Pak Sekdes? SK-nya nomor berapa? Yang terakhir. NIK-nya sebenarnya NIK-nya ini sudah tercantum di profil desa. Kalau yang PJ, Pak. Kalau PJ kepala desa. PJ kepala desa. Maksudnya kemana jabatan? Itu kan pilihan sudah terpilih kan kepala desa. Itu nggak ada PJ, PJ sekdes bisa aja. Karena di sini menyebut SK, Pak PJ juga kan ada SK-nya. Iya. Berarti kan tetap ada tulisan bukan kepala desa namun PJ. Di nama ini ditulis PJ dalam kurung. Iya. Dalam kurung PJ. Karena PJ sekarang agak lama-lama Pak. Ada kalau di Sumatera Barat bisa sampai 5 tahun. Iya, makanya di depan nama ini yang PJ ditulis PJ gitu. PJ kepala desa. Di depannya. PJ terus namanya. Nah ini Bu, ini pemantauannya di sini. Dan nanti ini dipakai juga. Ini instrumen ini akan dipakai dalam pengalokasian dasar alokasi dasar untuk dana desa. Ini nanti diklik juga sih, ya 3 ini diklik juga. Diisi, kalau kotak kayak gini diisi. Oke, sudah ya. Jumlah penduduk diisi, luas wilayah diisi. Ini kan data dasar. Luas wilayah berdasarkan kilometer persegi, jangan sampai asal mengisi taunya hektar. Ya tahu desa ya Mas. Loh iya tapi kan tetap supra desa harus ngebimbing. Dari 1 hektar berapa kilo? Nah ini gampang tinggal ngisi seperti apa. Nah tapi kan berapa hektar misalnya ADD. Ini tahu berarti percaya tahun ini. Nah, iya kan baru 2024. Ada pelaksanaan tugas. Nah, entry data ini yang memiliki ada desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten tidak memiliki entry data, hanya pemantauan. Bapak Ibu yang ada di kecamatan nanti Bapak tidak memiliki entry data, cuma Bapak bisa melihat desa mana yang sudah ikut, kelurahan mana yang belum ikut. Nanti bisa dilihat di sini. Jadi nah, nanti makanya kita berjenjang Pak. Harapan kami Bapak Ibu yang kecamatan nanti menyampaikan ke desa. Ini nanti konfirmasi sama Mbak. Nah, di entry data itu ada 2 komponen, yaitu
bidang pemantauan. Yang pengungkapan data itu hanya dengan menyampaikan ya dan tidak isiannya. Kalau di pemantauan itu disertai dengan upload dokumen. Tapi untuk sementara ini tidak usah upload dokumen, hanya diisi aja entry datanya. Karena kalau semua se-Indonesia harus upload data, saya yakin nggak kuat servernya. Rata-rata yang sudah entry upload data itu gagal. Oke, di instrumen pengungkapan data ada 3 indikator yang harus diinput: pemerintahan, kewilayahan, pemasyarakatan. Ini semuanya adalah penilaian pemerintahan desa. Cuma dibagi indikatornya, ada pemerintahan, ada kewilayahan, dan ada kemasyarakatan. Ini contoh di indikator pemerintahan, sub bidangnya pemerintahan desa. Jadi satu indikator, satu bidang kewilayahan, masyarakat dan pemerintahan itu rata-rata ada 5 sampai 8 sub indikator. Ini pemerintahan. Tadi 5, ini 5. Bidang pemerintahan, sub bidangnya pemerintah desa. Nah, yang sudah bisa ikut, yang sudah bisa login. Pelaksanaan musdes ada nggak Bu? Ada. Oke Mbak, ada. Peserta pemilihnya loro ya. Peserta musyawarah desa. Butika KPKP milihnya loro ya. KPKP milihnya loro. Ada nggih? LKD, LKMD. Ada Mbak? Keterwakilan unsur pemerintah desa. Loro, Pak. Keterwakilan badan BPD. Oke. Terus Mbak, itu sampai ke bawah diisi ada semua lah. Kalau ini yang bawah nih Bu, kemasyarakatan 9. Contoh saya ya. 9 submenu. Tapi rata-rata di pemerintahan 10, semua indikator 5, 9. Jadi 29. Lebihnya APBDes. Berarti ADART pasti ada. Partisipasi masyarakat. Ada ya Mas. Bisa tidak? 19 submenu. Banyak. Nah nanti kalau sampai di desa karena inputannya lancar, mohon untuk disesuaikan. Jadi tidak hanya sekedar data, input data, jangan dan yang kita pakai adalah data pokok, bukan pokok data ini. Nanti kurang dari 1%. Kalau pokok data ini langsung dijawab dan ya semua. Sama tasel TAT anu. Gedung kantor pasti ada. Ada yang sewa Dengan data kantornya. kapan? Kontrak. SCD juga ada. CDC ada. Ada. Perangkat desa SID ada. ada SID. Ini. SID. Jumlah kaum dan kasih disesuaikan. Satu desa itu berapa kaumnya? 2 kaum, 2 kasih. Mengambilnya 3 kaum, 3 kasih. salah satu. Nah ini ke profil. Desa mana? Terus? Lubir. Anu desa Lumbir. SPTK desa Iya. ada. Desa Lubir. Caranya Dasar penentuan SPTK desa itu dari mana? Bu? Dari dokumen berdasarkan profil desa dan kelurahan. Di setiap profil desa tingkatan Nah ini kan swadaya, swakarya, swasembada itu menentukan berapa kaum dan berapa kasihnya. nah, ini. Kalau itu swadaya berarti Ada datanya ya Mas. Oh, Tadi ambilnya dari data itu aja. swadaya itu 2 kaum 2 kasih. ini data tahun Swakarya dan swasembada. ini nggak pernah diupdate ini. Terakhir ngupdate data ini Berdasarkan profil
desa. 6 Desember 2022, berarti setahun. Oke, nanti secara Setahun nggak linear ngupdate. disesuaikan dulu yang ada di desa. Tahu sih jenis SDGs gitu. Terus di sini pendidikan. Kata dia Pak, ya, Iya dia. saya kira susah membuat pertanyaan daripada menjawab pertanyaan. Nah ini Bu, Indonesia penduduk Oke. ya. Nah itu Kalau sudah ngambilnya hanya seperti sini. ini inputannya. Kita Terus pindah ke sub bidang sebelahnya Pak. Dari simpan ada di bawah, ada di atas, di bawah ada di atas saja. Simpan. Ini Nah ini kan penduduk Pak. Nah Ibu sini. Hari tidak ada selesai. tahunnya. Nah, ini. Desa Pak, kenapa desa nggak mau ya? Anda punya datanya Ini dari SID ya. SID. Kalau udah desa nggak mau ngambil, tanya badan desanya kemana? Kalau dibelanjain hasilnya mana? Udah ada pekerjaan, Ibu pendidikan ya, pendidikan Ibu ya. Tuh berapa persen yang tidak sekolah selesai? Di bidang Toret. setelah tadi menilai pemerintahan, kita menilai Jenis kinerja datanya sama. pemerintahan desa. Tapi kudu update dulu ya Mas. Ya iyalah, sekarang Ini desanya kan kemana? data 2022 ya. Ya dan desanya kemana? Berapa? Di Mergani dulu Mas. Tahun yang lalu bukan saya ya. Permendagri 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Isinya penggabungan desa gitu. Bukan penggabungan RT RW gitu. Bukan pemekaran dusun. Jadi penataan desanya. Desa. Ya. Satu desa. Ya, satu desa. Pemekaran atau penggabungan. Karena banyak sekali desa. Jadi indikator ini cakupannya seluruh nasional. Jadi tidak hanya di Banyumas. Contoh di Demak Pak. Di Demak itu ada pengurangan wilayah karena apa? Narok. 2 desa digabungkan menjadi satu karena penduduknya sudah hilang. Terus yang kedua karena PSN, proyek nasional, karena Bendungan, Purworejo, Pedas, itu. Terus ada beberapa desa memang ada penata desa. Termasuk jenengan kalau dari sini mau ke Pemalang, mau ke Semarang, jenengan lewat Kecamatan Belik itu hasil dari pemekaran tahun 2022. Kemarin kode desanya baru keluar. Itu pemekaran dari satu desa menjadi 2 desa. Karena wilayah penduduknya yang sangat padat, lebih dari 15.000 jiwa. Itu penata desa. Jadi kalau yang di sini karena ini sudah jelas penataan desa, berarti kami berdasarkan sub pemerintah. Oke. Nah tadi yang pengen dapat dana desa kelurahan mau berubah menjadi desa, diusulkan saja nanti. Di pemerintah. Prosesnya panjang Pak, penataan desa itu paling cepat 5 tahun, 3 tahun dievaluasi, 2 tahun nanti percobaan. 2 tahun berarti itu adalah PJ kepala desa. Dan selama 3 tahun itu desa yang melaksanakan penataan desa dievaluasi pakai evaluasi seperti ini. Evaluasi perkembangan desa selama 3 tahun. Sambut, lanjut ya. Terus ada 5 sub indikator langsung ke pelestarian ada Mbak. Desa dan kelurahan apa desa sendiri ya? Apa desa ya?
Oh ya, desa dan kelurahan berbasis teknologi. Dan ini semuanya, Pak. Jadi desa dan kelurahan berbasis teknologi. Jadi tidak hanya kelurahan apa desa, semuanya indikator sama. Jaringan internet ada tapi susah, Pak. Apalagi pas di tag susah bayar. Saya kan tidak bisa diungkapkan di sini. Kita hanya bisa menjawab ya dan tidak. Nah, nanti seharusnya tim kabupaten itu ada tim monitoring dari evaluasi desa. Jadi kabupaten datang ke desa, benar nggak sih ternyata di sana nggak ada ternyata. Nah itu nanti dari kabupaten Pak Joko nanti berkunjung di desa akan mengevaluasi. Oh ternyata datanya memang ada internet. Oh ternyata internetnya ada tapi internetnya nggak ada. Nah itu nanti yang mengevaluasi Pak Joko. Oke, website desa masih ada yang tidak punya website? Ada semua. Ada tapi tidak begitu aktif. FB lah, FB sekarang yang baru TikTok. Desa itu rata-rata punya TikTok, apalagi yang punya daerah wisata. Software dengan spesifikasi minimal untuk operasi jaringan internet. Software hardware ada gitu, pasti ada lagi software komputernya, ada alat komputernya, basis kode. Oke, ini berkaitan dengan teknologi tadi. Jadi nanti BDS-nya berapa, nanti BDS-nya berapa, operasinya apa saja, jadwal kegiatan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun apa, YouTube, upload di website desa atau Facebook atau IG. Namun nah dari sini Bapak Ibu bisa memiliki poin untuk informasi untuk disampaikan ke Pak Kades. Contoh apa? Ternyata di desa Jenengan nggak punya website. Nah, informasi kantor karo Pak KDC Pak, ini kok ada website sendiri, konsolnya di website kabeh. Nah, jangan dulu nanti minta bantuan provinsi hanya jalan, taluk. Gak ada yang pernah minta apa ya? Jaringan internet atau seragam wes tadi yang ada budaya ada seragam kebudayaan gamelan atau kita terbangan tuh. Iya yang bantuan provinsi Jawa Tengah itu loh. Nah nanti dievaluasi dulu. Makanya hasil evaluasi ini nanti sebagai dasar Bapak Ibu untuk menyampaikan ke Pak Kades untuk bahan sebagai perencanaan desa. Ternyata di sini ada perkembangan adat dan budaya, kok nggak punya alatnya, dasar untuk perencanaan atau minta bantuan ke pihak lain, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi Jawa Tengah. Namun, oke, pindah ke adat budaya. Ini yang ngisi di Kemendes tentang materi ini. Ya. Ini bisa belajar namun Ustaz yang isi di situ. Di informasi dan teachernya ini hasil karya saya yang saya kasih ke kamu. Oh itu. Nembus kesini lumayan. Ini kan ada macam-macam. Kalau ibu pengen belajar apa aja nanti. Jadi pengen ini BUMDes, ini ada 5 set cerdas ada
Nah, tapi belajar tidak Manual, Pak. siapa yang di super admin biasanya Pak ini Pak Ivan super admin. Kecuali kalau contoh TPJ absen aja lah tadi. Absen rapat pakai aplikasi, pakai WA lah, WA group. Ini Pemda. Iya dong. Kan biasa Apa ada yang nulis siapa yang hadir dibuka hari ini, Pak. regulasi Pak pemerintah biasanya kan ada. undang-undang sebetulnya mah banyak. Ya itu kan Mas teknologi. boleh ya. Apa namanya? Ngomong pas-pasan ya Mas. Itu gitu Bapak Ibu. Harapan kami, saya berpesan, kami tadi telah berilmi Fadilatul ala kaum muslimin, bahwa yang bisa hari ini untuk berkewajiban mengajarkan kepada teman-teman yang lain agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Saya yakin ilmu ini juga sangat bermanfaat. Itu nggak ada tambahan lagi pertanyaan? Jelas? Nah, harapan kami nanti masih ada pertanyaan lewat grup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya khawatir malah nanti pasif. Kalau habis ini kalau masih ada pertanyaan, berarti ada tindak lanjut dari hasil bitek atau rakor hari ini, walaupun perwakilan nanti disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Itu Bapak Ibu yang kami dapat sampaikan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, berkata atau tidak aku dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Asrofi sudah panjang lebar dari pagi. Luar biasa Mas. Berdua jam penuh lah ya. Tapi saya yakin ini pasti masih ada pertanyaan buat saya. Tapi nggak apa nanti bisa melengkapi Mas. Bapak Ibu silakan kami di sosok Mas. Silakan nanti bisa ke Dinsos Permacis Kabupaten Mas, kami bisa pantau langsung atau nanti dengan kontak dulu ke Bapak. Mungkin ke Mbak Dina supaya bisa ya, kalau bisa terselesaikan dengan online saja mungkin simpel, tapi kalau bisa lagi silakan pantau gitu saja. Dan untuk masalah ini jangan bosan-bosan untuk kami tanya nanti kalau ada yang kurang jelas. Kemudian satu lagi ini dari awal tadi disinggung juga ada progresor dan progresor. Ini yang progresor juga akan ada hal sendiri lagi mungkin Mas Asam. Bisa bilang kalau Mas Asam lagi. Oh iya, tadi ada ketinggalan lagi satu. Jadi sebenarnya deadline untuk sesuai dengan Permendagri 81 itu adalah input sampai bulan Desember, minggu ketiga bulan Januari. Tapi nanti di tanggal 31 Maret akan keluar keputusan Menteri tentang desa berkembang, desa kurang berkembang, dan desa cepat berkembang. Itu melalui keputusan Menteri. Jadi yang Bapak Ibu semuanya input nanti akan diputuskan dengan keputusan Menteri. Jadi segera saja sebelum 31 Maret untuk semuanya sudah input agar pas inputan di desa jenengan ditetapkan dengan keputusan Menteri itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan kami sampaikan tadi kami sampaikan ke Pak Kabid ada sedikit bocoran karena ini masa di transisi perpindahan jabatan yang baru, pemimpin-pemimpinnya juga baru, Pak Bupatinya mungkin juga sudah besok baru. Saya sudah banyak panjang lebar kalau kemarin sama Pak Hanung itu kalau kesannya tadi Pak Kadis kalau diskonnya Pak Hanung itu kalau kami dulu itu setiap keluar pasti jam 12 malam. Setiap jam 12:30 malam pasti Pak Hanung itu mengeluarkan diskon. Besok mau kemana itu pasti jam 12:30 malam. Kalau tadi Pak Kadis cerita harus bermalam ya seperti itulah Pak PJ. Nah karena ini di masa transisi sedikit bocoran besok mungkin juga jangan berharap banyak-banyak dengan
Ya mungkin ganti nama saja. Enggak, mungkin ada perluasan karena kemarin sudah disinggung. Contohnya ada apa? Insentif desa. Nah kemarin sudah dibahas di tingkat kementerian, diberikan kepada siapa? Karena pencetusnya insentif desa itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Mungkin juga dasarnya pakai profil desa dan evaluasi perkembangan desa. Entah nanti yang cepat berkembang dapat insentif 1 juta, yang berkembang dapat 500.000, atau yang kurang berkembang dapat 250.000 atau sebaliknya. Makanya data pokok ini nanti sebagai pegangan Bapak Ibu semuanya bahwa jenengan sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban desa. Penentu kebijakan nanti ada di tingkat mana. Semoga dana insentif desa itu benar-benar ada. Nah nanti untuk mendorong penataan desa, nanti ada penataan desa. Mungkin aku pengen jadi desa, dari kelurahan menjadi desa, atau karena desanya sudah memiliki anggaran yang banyak, akhirnya dari desa menjadi kelurahan. Itu sedikit bacaan informasi yang jadi itu tadi mau diperhatikan untuk firman tadi ada satu trik yang berkatnya sebelum itu mesti kita apa itu deadline-nya ada nggak? Minggu terakhir Maret ini supaya bisa pertengahan Maret bisa masuk ke dalam keputusan menteri tadi. Walaupun endingnya masih dibuka sampai akhir tahun ya, buat bisa ya. Atau bisa bahkan yang mau lalu pun masih dibuka. Jadi mau diperhatikan itu ya untuk bisa masuk ke keputusan menteri sampai dengan pertengahan Maret. Walaupun nanti kenyataannya tetap dibuka sampai akhir tahun. Jadi ini karena ini juga dari kecamatan, nanti mohon Bapak Ibu kecamatan bisa menyampaikan ke desa atau kelurahan di bawah tuannya, termasuk desa-desa ini juga bisa menyampaikan tetangganya dan dari pendamping mendampingi. Kemudian mungkin dari bagian pemerintah juga ikut karena koordinasi kelurahan terutama bagian pemerintah bisa ikut memantau di pemerintahan. Ini mungkin sekali Bapak Ibu. Nanti sambil jalan, mungkin ada plannya kita siap fasilitasi. Kita mungkin sekali Pak Presiden ini sekali lagi terima kasih sekali materi yang luar biasa dan ini semoga kita bisa melaksanakan semua dan baik dan sekali lagi aplaus untuk Pak Asrofi dan nanti Bapak Ibu yang saya hormati, kalau acara pada siang hari ini akan kita tutup. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi atas perkenan Bapak Ibu nanti mengizinkan kami, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada acara di hari ini. Terima kasih, sukam pronto, dan jangan lupa nanti di belakang ada siang, untuk supaya dari siang dulu. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.